Halo Sobat Intip Juara, ketemu lagi bersama kakak Kak Wildan. Hari ini kita akan membahas tes potensi skolastik TH bagian 3. Soal nomor 1. Di sini terdapat teks seperti ini. Oke, pada paragraf pertama, jika daerah pantai tidak berkurang, maka kesimpulan yang paling tepat adalah. Untuk menjawab soal nomor 1, kita gunakan modus Tolleng seperti ini. Nah, pada premis 1, di sana, jika gelombang dan arus laut destruktif, maka akan menyebabkan berkurangnya daerah pantai. Pada premis 2, daerah pantainya tidak terjadi. Maka kesimpulannya, gelombang dan arus laut destruktif tidak terjadi. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf terakhir, jika penambangan terus dilanjutkan, simpulan yang paling tepat adalah. Untuk menjawab soal nomor 2, kita gunakan modus ponen seperti ini. Di mana pada premis pertama, jika penambangan tetap dilanjutkan, maka abrasi akan lebih parah dan puluhan rumah akan hancur. Pada premis 2, penambangan terus dilanjutkan, maka kesimpulannya efek dari abrasi akan lebih parah dan puluhan rumah akan hancur dihantam ombak. Soal nomor 3. Oke, di sini soalnya persamaan dari berkepanjangan adalah. Jawaban nomor 3, persamaan berkepanjangan adalah kontinu. Seperti pada KBBI berikut ini. Soal nomor 4. Lawan kata dari pemecah adalah. Jawaban soal nomor 4, lawan kata dari pemecah adalah pengepul, di mana pemecah itu adalah orang yang memecahkan, kalau pengepul adalah orang yang mengumpulkan atau menyatukan. Soal nomor 5. Hubungan kata pantai dan laut bisa dianalogikan dengan kata. Jawaban nomor 5, hubungan kata pantai dan laut bisa dianalogikan dengan kata cakrawala dan langit, di mana pantai berada di laut dan cakrawala ada di langit. Seperti itu. Soal nomor 6. Angka 4, 6, 7, dan 8 akan menggantikan huruf pada persamaan ini. Nah, nilai terbesar yang mungkin dihasilkan adalah. Untuk menjawab soal nomor 6, kita posisikan Q dan S sebagai perkalian, kita ambil yang paling besar yaitu 7 dan 8. Di mana yang pembagiannya R kita posisikan yang paling kecil yaitu angka 4, sisanya itu angka 6. Di mana setelah kita selesaikan dapatlah hasilnya 14. Soal nomor 7. Diketahui ada barisan seperti ini. Dua angka selanjutnya adalah angka. Untuk menjawab soal nomor 7, di sini kita menggunakan pola, di mana polanya selalu diloncat 2. Pada suku pertama diloncat 2 terus dan polanya selalu ditambah 1. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan angka 5 seperti ini. Dan pada suku kedua diloncat 2, polanya akan selalu dikali 2. Dan di akhir kita akan mendapatkan angka 32 seperti ini. Soal nomor 8. Di sini ada pola gambar seperti ini. Pertanyaannya adalah angka yang tepat untuk menggantikan tanda tanya di sini adalah. Soal nomor 8, polanya seperti ini. Selalu dikurang 3 baru dibagi 2. Dapatlah 23 dikurang 3 dibagi 2 yaitu 10. Soal nomor 9. Di sini diketahui ada himpunan P dan Q seperti ini. Pertanyaannya adalah jumlah semua anggota himpunan P irisan Q komplement adalah.
Untuk menjawab soal nomor 9, kita tentukan dulu himpunan masing-masing P dan Q seperti ini, di mana Q komplement itu adalah anggota selain himpunan Q itu sendiri. Nah, di sini didapatkanlah himpunan P irisan Q komplement seperti ini. Dan setelah dijumlahkan menghasilkan hasil 156. Soal nomor 10. Bilangan bulat X dan Y memenuhi persamaan seperti ini. Pertanyaannya, manakah persamaan berikut yang akan menghasilkan bilangan ganjil? Jawaban soal nomor 10 yaitu 4X plus Y. Karena 4X 4 kali sesuatu pasti akan menghasilkan bilangan genap. Dan Y di sini 48X itu genap ditambah 73 maka akan menghasilkan ganjil. Di mana genap ditambah ganjil itu hasilnya adalah ganjil. Soal nomor 11. Banyak angka yang bisa menggantikan A sehingga angka 798A2 itu habis dibagi 12. Ada? Jawaban nomor 11, banyak angka yang bisa menggantikan A sehingga 798A2 habis dibagi 12 ada 2, yaitu angka 1 dan angka 7. Di mana 79812 12 ini bisa dibagi 12. Nah, begitupun 79872 ini juga bisa dibagi 12 seperti ini. Soal nomor 12. Di sini terdapat lingkaran seperti ini. Nah, di mana OC dan BD saling tegak lurus dan sudut ABD diketahui 32. Nilai sudut CFD adalah. Untuk menjawab soal nomor 12, di sini karena BD dan OC saling tegak lurus, maka itu dia akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Di sini juga diketahui bahwa BOE 58 karena dia segitiga itu jumlahnya 180. Kemudian diketahui lagi BAC itu 29 karena dia merupakan sudut kelilingnya dari BOC. Kemudian OC dan OA itu merupakan jari-jari, maka di sini ada juga segitiga sama kaki. Didapatkanlah untuk mencari sudut CFD yaitu jumlah dari 90 tambah 29 yaitu 119. Soal nomor 13. Di sini diketahui sekarang tahun 2020 dan perbandingan usia ayah, ibu dan adik 12 banding 11 banding 1. Jika 6 tahun mendatang usia ayah 41, maka usia adik lahir pada tahun. Untuk menjawab soal nomor 13, kita cari tahu dulu usia ayah sekarang. Di sini kita peroleh usia ayah sekarang yaitu 35 tahun. Maka usia ayah tahun depan yaitu 36 tahun. Nah, jika usia ayah 36 tahun depan, kita peroleh lagi usia adik tahun depan yaitu 3 tahun. Maka sekarang adik yaitu 2 tahun. Jika sekarang 2020, maka adik lahir pada tahun 2018. Seperti ini. Soal nomor 14. Di sini diketahui operasi segitiga ini didefinisikan sebagai rumus berikut. Nah, pertanyaannya adalah hasil dari 2 segitiga, kemudian segitiga lagi, kemudian segitiga lagi adalah. Oke, untuk menjawab soal nomor 14, nah kita cari tahu dulu 2 segitiga, kita masukkan ke rumus yang tadi definisikan. Nah, di sini kita peroleh lagi 2 segitiga itu sama dengan hasilnya 2. Nah, kemudian selanjutnya 2 segitiga lagi, 2 segitiga lagi. Maka seterusnya akan menghasilkan angka 2. Soal nomor 15. Diketahui di sini X pangkat 3 sama dengan 343.
di mana P-nya itu adalah faktor prima terbesar dari 24X. Dan Q-nya itu X itu sendiri. Pertanyaannya adalah hubungan yang paling tepat antara P dan Q adalah. Untuk menjawab soal nomor 15, kita cari tahu dulu bahwa X pangkat 3 yang memenuhi sama dengan 343 itu 7. Dimana untuk P, faktor terbesar dari 247 yaitu angka 7 juga di sini. Nah, di Q juga, Q itu sama dengan X, X itu sama dengan 7 juga. Maka hubungan yang tepat antara P dan Q adalah P sama dengan Q. Soal nomor 16. Nah, di sini untuk diketahui ada fx sama dengan 3x plus 2. Di mana P-nya seperti persamaan ini dan Q-nya sama dengan 5. Pertanyaannya adalah hubungan yang tepat antara P dan Q adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 16, kita peroleh dulu di P ada Fp plus 7 dan Fp plus 5. Kita masukkan dulu ke persamaan 3x plus 2. Oke, diperolehlah hasilnya 6. Dan Q-nya tadi kita dapatkan 5. Maka hubungan yang paling tepat antara P dan Q adalah P lebih besar daripada Q. Soal nomor 17. Di sini diketahui ada sebuah lingkaran di mana lingkaran ini berjari-jari 5 dengan pusat 0,0 pada bidang kartesius. Nah, di antara keempat pernyataan ini, manakah yang bernilai benar? Untuk menjawab soal nomor 17, kita koreksi satu-satu pernyataannya. Pernyataan 1, titik 3,4 berada di dalam lingkaran. Itu betul ya, seperti pada gambar. Yang kedua, titik 4,10 ada di luar lingkaran. Itu salah, harusnya ada di dalam lingkaran. Yang ketiga, titik min 5,1 ada di dalam lingkaran. Betul juga ya, seperti pada gambar. Nah, terakhir, jari-jari akan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 5. Itu salah, karena ada pula jari-jari yang tidak tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 5. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3 saja. Soal nomor 18. Diketahui P-nya antara 0 sampai 1 dan Q-nya antara 1 sampai 2. Pertanyaannya adalah, manakah kalimat di antara ini yang bernilai benar? Untuk soal nomor 18, nah di sini kita misalkan dulu P-nya di antara 0 sampai 1 kakak ambil setengah dan Q-nya antara 1 sampai 2 kakak ambil 3/2 atau 1/2. Nah, di sini kita substitusikan P dan Q. Ke pernyataan 1 dia bernilai benar. Ke pernyataan 2 juga bernilai benar seperti ini. Pernyataan 3 juga bernilai benar. Dan substitusi P-nya ke pernyataan 4 juga bernilai benar. Nah, maka di sini semua pilihan bernilai benar. Soal nomor 19. Berapa banyak titik potong antara garis K dan L? Putuskan. Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Untuk menjawab soal nomor 19, di sini pada pernyataan pertama garis K dan L sejajar. Nah, terlihat pada gambar kalau mereka sejajar maka ada 2 titik potong yang dihasilkan. Kemudian pada pernyataan kedua, hasil kali gradien K dan L sama dengan -1. Maka intinya mereka itu saling tegak lurus K dan L. Seperti pada gambar juga, di sini diperolehlah ada 3 titik potong yang dihasilkan. Maka pernyataan 1 saja cukup ataupun pernyataan 2 saja cukup. Soal nomor 20. Nah, di sini diketahui harga 3 buah spidol, 2 pensil dan 1 pulpen yaitu 35.000. Pertanyaannya adalah berapakah harga 1 pensil? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini?
Untuk menjawab soal nomor 20, kakak misalkan di sini spidolnya sebagai X, pensilnya sebagai Y, dan pulpennya sebagai Z. Nah, pada pernyataan 1, X ditambah Y sama dengan 12.000. Nah, di sini kalau kita eliminasi substitusi, kita tidak bisa dapatkan hasil Y-nya. Makanya di sini tidak memenuhi. Kemudian ketika pernyataan 2, di sini ada 6X plus 3Z sama dengan 60.000. Nah, kemudian kita bagi 3 dulu, baru kita cara eliminasi. Bisa kita dapatkan nilai Y-nya yaitu 5.000, seperti di samping ini. Nah, jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, adik-adik, itu penjelasan mengenai TH3 TPS ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga mudah-mudahan kalian dapat hasil UTBK yang memuaskan. Tetap semangat belajar.